Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ketemu lagi sama ibu-ibu. Ya alhamdulillah makin bertambah Bu ya. Yang ikut pengajian alhamdulillah makin bertambah. Wajahnya wajah bidadari yang ikut pengajian ini ya Allah. Bidadari surga ya, ya. Semoga ibu-ibu wajahnya seperti bidadari surga yang ikut pengajian ini. Bidadari ini pada kadaluarsa. Ya, tahu sadar terus. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan kok. Undikan. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha'u wa min du'a'in la yusma'u wa min nafsin la tashba'u wa min ilmin la yanfa'u a'udzubika min haula'il arba'. Rawahu Tirmidzi an Ibnu Umar. Bo, jangan lamunnya. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya saya itu berlindung ya. Sesungguhnya saya berlindung padamu. Berlindung dari apa? Min qalbin la yakhsha'u, dari hati yang tidak khusyuk, dari hati sing ora khusyuk. Jikalau hati kita itu tidak khusyuk, lagi sholat gak, hati kita itu mengan-mengan, hati kita itu jalan-jalan, ya kan? Itu namanya qalbin la yakhsha'u, hatinya tidak khusyuk. Jadi kalau hati tidak khusyuk, itu jasadnya di tempat, tapi hatinya jalan-jalan, pikirannya jalan-jalan. Itu namanya hati yang tidak khusyuk. Untuk itu usolli fardal maghribi salasa, hatinya tidak khusyuk, nasab salasa Rabu Kemis. Banyak pikiran masuk ke hati, acak-acakan. Jikalau hati kita tidak khusyuk, pantas kata para alim ulama, hati yang paling khusyuk itu kalau bila mana kita melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, hati tersebut khusyuk, pasti sholatnya akan bagus. Ya, sholat itu bagus, zikiran bagus, gara-gara hati perut. Pernah ngedelak hati hanya mati kebu, hati wedul, pernah ya. Nah, saya pernah suatu saat nyembelih kambing bagus kuat, kambingnya bisa bagus, kambingnya lemuk ya. Sembelih, sudah disembelih, terusnya itu kan dikuliti ya, disigar-sigar. Setelah disigar-sigar, pas hatinya keambil, sudah hati wedus itu saya ambil, saya belek, belah ya, saya belah tuh hatinya, hati wedus.
Saya belah, ternyata hati wedhus itu saya belah, di dalamnya itu ada ular. Apa ular ya? Ada cacing. Padahal gemuk, hatinya itu tuh setelah dibelet ternyata ada cacingnya, ada ulat-ulatnya. Jikalau diukur ke hati manusia, badan bagus. Tapi jikalau hatinya tidak bagus, mungkin anak ular ya. Ya, anak ular ini. Hati yang tidak bagus pasti otomatis ada penyakit, ya kan? Ada penyakitan. Penyakit hati namanya tuh. Pantes jeret agim, jagalah hati, jangan kau kotori, ya kan? Jadi jaga hati. Pantes karena apa? Karena kalau hati sudah timbul ada penyakit, itu akan timbul satu penyakitnya, penyakit hasut. Ya, penyakit hasut, dongki, penyakit sum'ah, penyakit riak kumpul di dalam hati. Ada penyakit itu. Anak kira-kira anak ular itu. Lalu dibelah Pak Ustaz mati. Kira-kira gimana? Mengukur ke hati wedhus tadi yang saya bilang. Hati, ya Allah, jikalau sudah hati itu jikalau sudah ada penyakitnya buaya, hasut, wis, ya, tuh timbul hati itu dari penyakit hati itu macam-macam ya. Min qalbin la yakhsha. Hati jikalau tidak khusyuk dalam segi ibadah sulit. Pengajian ya, mata ibu-ibu ngedeleng ules gitu be. Tapi ya siji mata ngedeleng wajah mulut baik. Yang kedua kuping mendengarkan ya. Tapi pikiran mampu. Siji mikiri apa, iki mikiri apa, bu diromokaken. Tapi hati sama pikiran kadang jalan-jalan. Itu di bidang pengajian mendengarkan. Beres pengajian. Apa yang didapat? Orang ringan. Lupa. Kenapa? Karena hatinya tidak khusyuk. Apalagi sholat, ya sholat dikira 3, ternyata masih ruru. Tamiman. Orang tanya pertama, tamiman. Bang ingat salat Isya ini. Kenapa saya 3 rakaat? Berarti tidak tahiyat awal. Karena apa? Karena hatinya tidak khusyuk. Gimana supaya khusyuk ada? Hati supaya khusyuk itu bisa pikiran dan hati jadikan satu. Khusyuk. Tefak. Allahu Akbar. Pikiran dan hati jadikan satu. Dengarkan apa yang kita ucapkan. Paham ya? Iya Pak Ustaz. Ngomong mah gampang. Pelaksanaan sugati benar. Setiap ngomong itu mudah, pelaksanaan sulit. Contoh, iki bulan mulut ya. Bulan mulut. Musyawarah matang, ucapan sudah matang, ya kan? Sudah matang perencanaan gini. Tapi pas hari kejadian, hari H, ya. Hari H datang panjang-panjang, datang tamu-tamu buahnya. Itu sudah ucapan sudah matang, tapi pelaksanaan kadang acak-acak. Ya,
Benar mulut-mulutan. Bu, ya Allah bu. Apa di sini? Paling banyak juga ada orang 300. Ya, di daerah sana 2000 yang riuh. Ya Allah. Panjangnya tuh ya, panjang segitu-gitunya aja orang makin menambah. Tunggu, pelaksanaan sing sulit. Paham? Ya Allah. Iki lagi bulan mulut Ustaz ngeriung. Bu, ibu-ibu nih ya. Seharusnya kalau ya ingetin tahun ke depannya kayak gini. Jikalau Ustaz itu ada jasanya, paham pemasukannya? Jikalau Ustaz ada jasanya, yang diutamakan Ustaz tersebut, paham? Kadang yang enggak ada jasanya itu yang paling diutamakan, paham? Paham belum? Paham? Jasa yang di sini, nih ini ada jasanya karena mengisi ibu-ibu. Yang pertama Ustaz Amin, ya kan? Yang kedua kita isi ngomong. Hari Ustaz Jaka mau gini ya. Ustaz Jaka mau gini kok wong luarnya. Kan panitia itu mengaturin ustaz-ustaz luar yang belum ada jasanya di tempat sini, ya kan? Kadang panitia kalau pikirannya belum ke atas itu tidak memikirkan jasa ustaz yang mengisi pengajian di tempat di masjid tersebut. Paham? Ibu-ibu mulut dan bikin panjang kan? Ada minyak macam-macam ya. Seharusnya ibu-ibu musyawarah. Oi, panjang yang paling bagus mana? Ada saya, kata Tefira. Ya kan? Ya udah, kalau kira mana panjang Tefira itu bagus, tulis buat Ustaz Amin, jangan diganggu gugat. Setuju. Karena Ustaz Amin orang sini tapi sudah keluar dari orang luar. Musyawarah lagi. Udah musyawarah, terus buat Ustaz Alawi gimana, siapa yang paling bagus? Kata salah satu, saya yang paling bagus. Kalau bilang belum bagus, tambahin lagi yo apanya biar duanya, karena dia yang berjasa. Ntar ditulis Ustaz Alawi jangan diganggu gugat. Konon lamun cerdas dia tehnya. Jadi yang paling utama yang ada jasanya. Ini mesti ada jasanya orang geladeh ini. Ditulis Ustaz Amin, Ustaz Alawi panjang. Bang panjang hilang. Orang jelas. Ya, kayak gitu. Jadi ustaz-ustaz yang lain yang belum ada jasanya itu kadang yang dibesar-besari, ya. Tapi yang ada jasanya kadang terlupakan. Ibu-ibu ini berarti paham. Oh bisa, hebat. Jadi kalau cerdas kayak gitu, siapa yang paling bagus? Itu yang tulis. Jadi dibilang panitianya kayak gitu bisa. Mengeluarkan panjang cerita gitu. Cerita. Kayak gitu, Tefira. Berasnya mau diambil. Anaknya kan citi-citi karo minyak, orang pantas. Jangan. Jadi ya terusnya bertahan, namanya ngerti ya. Kalau ibu ngerti semua, bikin panjang mau gede mau kagak, tulis semua Ustaz Alawi, Ustaz Alawi. Ustaz Amin. Jadi kok kadang kayak gitu. Karena apa? Karena panitia
tidak paham ya, yang diutamakan yang nggak ada jasa, padahal yang ada jasa ini yang harus diutamakan. Ingetakan tahun-tahun lalu, ingat ya setia tahun lalu embung. Orang ingat, waduh. Kalau saya mengajarkan kayak gitu, kalau saya di sana ada lemari, kadang-kadang kulkas tuh, ya kulkas polytron gede itu kan. Terus ada lemari yang 3 pintu. Ini idkhal suruh 1 tahun 1 kali. Tradisi daerah Banten, ya kan? Kata saya para panitia, di panitia yang paling gede panjang baik itu lemari atau kulkas itu yang harus diberikannya kepada orang yang paling berjasa di tempat tersebut yang isi pengajian. Yang paling utama itu yang diutamakan. Karena apa? Karena kiai-kiai luar, ustaz-ustaz luar itu belum ada jasanya di sini. Kan banyak lemari, ya kan? Banyak kulkas. Mana yang paling bagus? Itu satu untuk yang mengisi pengajian karena ada jasanya. Yang lainnya buat dibagi ke kiai-kiai lain. Arahnya cocok coba lah. Sekarang bilang, wes tahun baru mau cocok dulu, wes sekarang deh. Coba hati, jikalau hati itu luas, otomatis pikirannya juga jadinya lapang. Wa min du'a'i la yusma'u. Dan dari doa yang tidak didengar. Ini maksudnya Bu. Kadang kalau kita berdoa dijabah enggak? Kalau berdoa langsung dijabah berarti hebat. Hatinya lagi khusyuk, ya. Pikiran lagi fokus. Dijabah langsung Allah. Tapi kadang ada doa yang tidak dijabah. Langsung tidak diijabah karena ada terhalang antara doa kita dengan Allah, ada penghalang. Setiap orang ada penghalang bisa masuk apa tidak? Enggak. Oke. Pintu masjid ditutup, dikunci. Kira-kira ibu dari luar bisa masuk kan? Enggak bisa. Karena terhalang. Ya. Jadi antara doa kita kepada Allah itu kalau ada halang-halangan, ada terhalang, tidak bakalan nyampe. Paham? Apa terhalangnya? Mungkin dosanya besar, ya kan? Yang kedua, kita itu kadang tidak iktibar. Kita menghadiri orang meninggal di kuburan, ya. Tapi kita tidak mengiktibar, kita pasti suatu saat masuk peluang itu. Tuh, itu bisa terhalang, ya. Jadi kalau doa la yusma'u, doane boten diijabah. Tapi kalau doa yang paling cepat diijabah, hatinya khusyuk, pikirannya fokus, air mata ini mengalir. Pernah? Ibu-ibu berdoa nangis, ya Allah, sambil nangis, ya. Kadang itu yang cepat diijabah. Karena apa? Karena hatinya khusyuk. Doa itu satu kan cepat diijabah. Ada. Yang kedua, kalau tidak diijabah berarti tersimpan. Paham? Tersimpan. Yang ketiga, kalau kita berdoa besoknya tidak diijabah, kadang sudah 3 tahun diijabah. Terus berarti apa? Kesef ya. Kira-kira ya kesef. Nah, ditangguhkan, iya. 3 tahun baru di situ itu terijabah. Macam-macam. Tapi jikalau doa tersebut ikhlas dan kita khusyuk, itu yang paling cepat diijabah. Tapi ada tempat yang paling diijabah, tempatnya
Karena apa? Karena suci tempatnya. Satu, di hadapan Ka'bah, Masjidil Haram, ya. Kita mendoa cepat diijabah. Karena apa? Karena tempatnya bagus, suci. Yang kedua, di Madinah, ya, di makam Nabi Muhammad. Berarti di Masjid Nabawi. Pernah ke Masjid Nabawi? Pernah. Nah, alhamdulillah kan ke Masjid Nabawi, ya Allah. Terus ke Masjidil Haram. Ya Allah, semoga ya Allah ibu-ibu dan saya di sini ya Allah yang belum ke Masjidil Haram, yang belum ke Masjidil Nabawi, yang belum umroh ya Allah, semoga cepat diumrohkan ya Allah. Amin kencang berdaftar daftar debit umroh Masjid Nabawi di sana. Terus yang ketiga, salah satunya yang paling cepat diijabah Jawfil Lail. Jawfil Lail itu tengah malam, doa tengah malam. Itu di negara manapun, ya. Tempatnya di negara manapun, tapi waktunya. Tadi tempatnya dan waktunya. Kalau diajami di Indonesia itu adalah waktunya. Tempatnya di mana? Jadi Jawfil Lail tengah malam kita sholat tahajud. Kan ibu-ibu sini mah rajin-rajin ya, rajin-rajin. Kalau malam jam 10 tidur dulu kan, tidur dulu. Bangun jam 2 karena kepengen nguyuh. Sudah kunci ke WC, itu tidak ambil wudhu, kembali ke kamar. Bu, tapi ibu-ibu sini kagak. Tidur jam 10, bangun jam setengah 2, setelah kencing baru ambil wudhu. Ibu-ibu sini hebat garnya. Lihat aja wajahnya mencorong-mencorong. Ya bersinar-bersinar ya. Kan salah tahajud. Nah setelah sholat Lail baru kita berdoa. Nah waktu Jawfil Lail tersebut doanya itu cepat diijabah. Ya, paham ya? Karena apa? Karena waktunya. Walaupun tempatnya di manapun, waktunya Jawfil Lail otomatis diijabah. Tuh. Wa minas la tasbahu, dan dari awak la tasbahu, awak itu apa ya badannya? Kang warak-waraknya nafsin. Kita melindungi Allah Ta'ala, kita berlindung ke Allah Ta'ala dari badan yang tidak kenyang-kenyang. Maksudnya gimana? Sulit, alangkah sulit kita kalau bila mana tidak kenyang-kenyang itu serasa kurang. Paham? Sudah punya mobil 3 tapi kepengen punya mobil 4, itu namanya wa min nafsin la tasbahu. Paham? Sudah punya mobil 4, kepengen punya mobil 1 lagi, mobilnya 5. Saya pernah ngajar ngaji, kira-kira bisa. Di orang yang lumayan ngajar ngaji, suaminya punya mobil 3, istrinya punya mobil 4. Dia dokter, ya. Suaminya polisi, jadi staf ngikut-ngikut ke Kapolri. Istrinya dokter. Suaminya punya mobil 3, mobil Fortuner 2, mobil Alphard 1.
suaminya 3. Nafsu. Istrinya punya mobil 4, mobil Alphard, mobil Pajero, mobil Fortuner, dan mobil sedan. Saya dekat sama dokternya, ya kan? Dekat sama dokternya. Suatu saat saya ngobrol sama dokter tersebut. Teh dokter ini punya mobil 4 itu kalau bayar pajak pusing apa kagak? Pak Ustaz, pusing bayar pajaknya. Besar seharga motor, ya kan? Kalau beli motor pasti kebeli baru. Pusing Pak Ustaz. Mobil 4 kayak gini kalau bila mana bayar pajak gede, ya kan? Mobil ini. Bu, kata saya ini Teh Fira, Bu dokter, kalau bila mana Bu dokter itu punya mobil 4, bayar pajaknya pusing, tuh mobil sedan itu aja dilempar ke sana, biar agak pusing bayar pajaknya. Ntar saya yang bayar pajak sedan tersebut. Aku jawab tadi, emang ya katanya pusing, tapi kalau dilempar sedan tersebut ke rumah saya, tapi bilangnya saya emang berarti benar, wa min nafsin la tasbah, tidak kenyang-kenyang. Dia punya mobil 4, suatu saat dia mau beli mobil 1 lagi, jadi mobilnya 5. Ya Allah, ngegeletak, ngejejer. Min nafsin la tasbah. Jikalau bila mana hati kita itu berkurang lagi apapun berkurang, tidak bakalan puas-puas, ya. Mungkin banyak itu ya. Jadi tidak serba cukup. Pantesan yang paling hebat itu kaya hati. Paham kaya hati? Kalau kaya hati itu kita punya dikit tapi bersyukur. Itu yang namanya kaya hati. Orang yang kaya harta belum tentu kaya hati. Kita yang orang biasa-biasa, alhamdulillah semoga mempunyai kaya hati. Cukuplah. Kisuk carilah, ya kan? Kayaknya itu. Kita tuh ngomong asal kan. Di sini belum lagi. Semoga kita tersebut diberikan hatinya itu gonian, kaya. Kalau bila sudah hatinya kita kaya, otomatis cukup. Karena apa? Mungkin ini rezeki dari Allah. Kita berdoa dan kita ikhtiar semoga besok bertambah. Ya, jadi banyak syukurnya. Sudah ya, pertanyaan aja. Mau asal selalu.